Halo semua, perkenalkan namaku Davan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Halo, aku Adistia Aulia Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Halo, aku Hanita Skiatenefus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Halo, saya Azura dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Halo, nama saya Nadia, saya dari Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo semuanya, aku Tiara Madika dari Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Aisyah Putri dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo semua, saya Dina Prististiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama saya Arya Anggika Wardana dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Halo semua, perkenalkan nama saya Angga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada minggu pertama, kami melaksanakan program kerja perdana kami, yakni Kemas atau Kerajinan Strap Mask. Dalam kegiatan ini, kami mengajak para remaja dan anak-anak sekitar untuk membuat produk yang berpotensi memiliki nilai jual serta mengembangkan jiwa entrepreneurship mereka. Kegiatan ini juga memberikan edukasi mengenai pemanfaatan platform digital sebagai media pemasaran produk yang telah dibuat. Kemudian, program ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi ide dan mengembangkan kreativitas remaja dalam membangun small business mereka. Salah satunya dengan praktek langsung dalam pembuatan produk strap mask. Sangat diharapkan dari kegiatan ini dapat memberdayakan perekonomian remaja sekitar dan juga memotivasi mereka untuk memulai small business mereka, mengimplementasikan poin SDGs ke-8. Pada minggu kedua, kami melaksanakan program kerja Selasa atau senam lanjut usia. Proker Selasa merupakan olahraga senam di pagi hari dengan gerakan yang mudah diikuti dan tidak memberatkan pada lansia. Tujuan proker Selasa adalah menjaga kebugaran tubuh, melatih tulang agar tetap sehat, mendorong jantung untuk tetap bekerja secara optimal, serta sehat di usia yang rentan penyakit dengan sasaran warga yang berusia 40 tahun ke atas. Proker Selasa sejalan dengan konsep SDGs ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, dengan menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Keberhasilan dari Proker Selasa terlihat ketika para warga lansia sangat antusias untuk mengikuti senam tersebut dan ingin melakukannya kembali di minggu selanjutnya sebagai program lanjutan. Pelaksanaan kegiatan vaksin. Kegiatan vaksin ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 di Balai RW Jemur Ngawinan 1. Vaksin yang disediakan sebanyak 106 vaksin. Di sini kami berperan untuk membantu proses vaksinasi, mulai dari mendata warga yang akan suntik vaksin hingga selesai disuntik. Kegiatan ini berjalan dengan lancar karena banyak warga yang antusias untuk mengikutinya. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari poin SDGs ketiga. Pada minggu kedua, kami juga melakukan kegiatan edukasi pinjaman online. Yang mana edukasi pinjaman online ini merupakan kegiatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pinjaman online dan investasi online yang tidak dinaungi oleh otoritas jasa keuangan atau biasa disebut dengan pinjaman online ilegal. Edukasi ini merupakan bentuk implementasi dari SDGs 4 dan 8 tentang pendidikan berkualitas dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini yaitu masyarakat menjadi lebih tahu tentang dampak negatif dari investasi online atau pinjaman online yang tidak dapat bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga lebih berhati-hati apabila ingin melakukan pinjaman online tersebut. Pendampingan kegiatan launching program Sayang Warga yang bertujuan untuk memudahkan para kader Jemur Ngawinan 1 dalam melakukan input data warga Jemur Ngawinan 1. Pendampingan kegiatan tersebut dilakukan pada hari Kamis 27 Januari 2022 dengan sasaran para kader Jemur Ngawinan 1 yang dilaksanakan di Balai Jemur Ngawinan 1. Kegiatan ini diawali dengan mengunjungi halaman website sayangwarga.surabaya.go.id, kemudian memasukkan nik dan kata sandi kader agar dapat menginput data para warga. Data warga yang diinput seperti data kepala keluarga dan anggota keluarga, data kesehatan anggota keluarga, dan lain sebagainya. Launching program Sayang Warga diadakan oleh Wali Kota Surabaya
sebagai bentuk pendampingan dan perlindungan warga Surabaya. Kegiatan pendampingan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas dengan melakukan pendampingan kepada para kader Jemur Ngawinan 1. Indikator keberhasilan dari program kerja ini yaitu mudahnya para kader dalam melakukan input data warga. Sosialisasi pemilihan sampah mengajak warga untuk memilah sampah dengan cara baik dan benar. Pemilihan sampah dibagikan menjadi 3 kelompok, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Kegiatan sosialisasi pembuatan booster tanaman. Kegiatan penyuluhan booster tanaman mengajak warga untuk membuat booster tanaman atau nutrisi tanaman yang khususnya untuk tanaman berbuah. Nah, booster tanaman ini terbuat dari ekstrak bawang merah. Kedua kegiatan ini memiliki implementasi poin SDGs ke-7 dan 15. Bisik atau bincang asik merupakan kegiatan yaitu sharing session dengan para remaja dan anak-anak dengan diskusi tema yaitu mental health dan sex education dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan diskusi tema mental health bertujuan agar anak-anak dan para remaja membutuhkan kesehatan mental yang baik untuk mereka berkembang dengan cara hidup yang sehat. Sedangkan diskusi dengan tema sex education merupakan diskusi dengan tujuan agar anak-anak dan para remaja menyadari bahwa ia harus melindungi dan menghargai tubuhnya sendiri. Pada minggu ketiga telah dilaksanakan kegiatan TPQ yaitu Taman Pendidikan Al-Quran. Tujuannya yaitu menambah pengetahuan yang lebih banyak mengenai Al-Quran sehingga dapat terus memelihara dan memperbaiki hafalan Al-Quran. Sasaran proker ini adalah anak-anak SD hingga SMP di daerah Jemur Ngawinan 1 untuk pelaksanaan yaitu pada hari Jumat 4 Februari 2022 dilaksanakan di TPQ daerah Jemur Ngawinan 1 dan kegiatan ini dilaksanakan sesudah asyar. Kegiatan ini diawali dengan pembelajaran tartil atau tilawati dan membaca surat-surat pendek. Hal ini mengimplementasikan SDGs keempat yaitu pendidikan berkualitas yaitu dengan pembelajaran tartil atau tilawati di mana nantinya anak-anak dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Keberhasilan dari program ini terlihat pada antusias anak-anak dan kelancaran dalam membaca Al-Quran. Kegiatan kerja bakti. Kegiatan ini mengajak para warga untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan menjaga kelestarian serta sumber daya yang ada di sekitar kampung. Nah, kegiatan ini mengimplementasikan poin SDGs ke-7. Proker kita yang selanjutnya adalah games dengan anak-anak PAUD. Nah, kegiatan ini dilakukan secara mendadak namun tetap berjalan dengan maksimal. Kegiatan ini berisi kegiatan bermain untuk melatih kerjasama, sensori, dan melatih anak untuk belajar percaya diri di depan publik. Selain itu, kita juga mengedukasi bagaimana cara mencuci tangan yang benar, menggunakan masker, dan memberi hand sanitizer mini kepada anak-anak untuk mudah dibawa kemana-mana. Kegiatan ini kita lakukan dengan implementasi SDGs keempat. Tujuan pembangunan berkelanjutan keempat adalah tentang pendidikan berkualitas, memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, dan mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan dipandang sebagai kekuatan untuk pembangunan berkelanjutan. Program kerja selanjutnya yaitu kegiatan lomba yang sasaran kegiatan anak usia 5-10 tahun. Program kerja ini dilakukan untuk mengasah pengetahuan anak, kemampuan bersosialisasi, serta semangat solidaritas anak-anak di Desa Jemur Ngawinan 1 yang dikemas dengan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan ini terdiri dari lomba estafet sarung, estafet air, dan kuis dadakan. Lomba estafet sendiri bertujuan untuk melatih kemampuan bekerja sama dalam tim, sedangkan kuis dadakan berisi pertanyaan seputar pengetahuan umum untuk mengulas dan mengasah kemampuan berpikir anak, terutama di kala pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka untuk belajar dari rumah. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah anak-anak Kelurahan Jemur Ngawinan 1 antusias untuk mengikuti lomba, semangat untuk berkompetisi, dan mengikuti kegiatan dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan program kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok ke-205 KKN BBM Universitas Airlangga periode ke-65. Terima kasih, maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.